Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Dava Resya Putra Rianka. Saya mahasiswa dari Universitas Buso Makassar dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa poin penting yang harus kita terapkan, yaitu menjadi mahasiswa yang patuh aturan sosial, sadar diri, demokrasi, dan santun. Oke, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu patuh pada aturan sosial. Patuh pada aturan sosial berarti kita harus mengikuti norma-norma atau aturan-aturan yang diterima secara umum dalam masyarakat. Ini juga mencakup berbagai hal seperti menghormati hak orang lain, mengikuti peraturan yang berlaku, menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama, dan bertindak sesuai dengan harapan sosial di lingkungan tertentu. Mematuhi aturan sosial membantu menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam interaksi antar individu dalam masyarakat. Adapun beberapa contoh patuh pada aturan sosial, yaitu yang pertama, menghormati orang lain. Jadi seperti menyapa orang dengan sopan, memberi salam atau menggunakan kata-kata yang santun ketika berbicara. Yang kedua itu mentaati peraturan lalu lintas. Jadi menghormati rambu lalu lintas ini seperti berhenti di lampu merah dan mematuhi batas kecepatan untuk menjaga keselamatan bersama. Yang ketiga, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Adapun juga beberapa manfaat ketika kita patuh pada aturan sosial, baik secara individu maupun masyarakat, yaitu pertama, meningkatkan keharmonisan sosial. Dengan mematuhi aturan sosial, hubungan antar individu menjadi lebih harmonis karena setiap orang menghormati hak dan ruang pribadi orang lain. Yang kedua, menciptakan ketertiban. Aturan sosial membantu menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Misalnya dengan mematuhi peraturan lalu lintas, kita mengurangi risiko kecelakaan dan menciptakan suasana yang aman dan bagi semua orang. Yang ketiga yaitu meningkatkan reputasi diri. Individu yang patuh pada aturan sosial cenderung dihormati dan dianggap bertanggung jawab, yang dapat meningkatkan reputasi diri dalam masyarakat. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman. Dengan mematuhi norma sosial, masyarakat menjadi lebih tertib dan nyaman, baik di tempat umum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya yaitu patuh pada aturan sosial sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, tertib, dan saling menghormati antar individu dalam bermasyarakat. Dengan mematuhi norma dan peraturan yang ada, kita tidak menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, tetapi juga berkontribusi pada ketertiban dan kesejahteraan bersama. Kita lanjut poin yang kedua, yaitu sadar diri. Sadar diri adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami diri sendiri secara mendalam, termasuk perasaan, kelebihan, kekurangan, nilai, dan motivasi. Dengan sadar diri, kita bisa mengendalikan emosi, membuat keputusan yang tepat, dan memperbaiki diri sendiri. Adapun beberapa manfaat sadar diri yaitu mengendalikan emosi. Jadi kesadaran diri membantu kita memahami emosi yang kita rasakan sehingga lebih mudah mengelola dalam situasi tertentu. Yang kedua, mengenali kekuatan dan kelemahan. Dengan sadar diri, kita lebih bisa memaksimalkan potensi dan bekerja pada area yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, meningkatkan hubungan. Kesadaran diri membuat kita lebih peka terhadap perasaan orang lain dan menjaga sikap serta kata-kata agar tidak menyinggung mereka. Yang keempat, mengambil keputusan yang tepat. Ketika mengenal diri kita sendiri dengan baik, kita lebih bisa memilih jalan hidup yang sesuai dengan nilai dan tujuan pribadi. Yang kelima, mengurangi stres. Jadi dengan mengetahui batasan dan kebutuhan diri, kita dapat mengolah tekanan hidup dengan baik. Jadi kesimpulan sadar diri adalah
kemampuan untuk mengenali dan memahami dan menerima diri sendiri, termasuk emosi, kekuatan, kelemahan, serta nilai-nilai yang dipegang. Kesadaran diri membantu kita dalam mengelola emosi, membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan hubungan orang lain. Dengan memiliki kesadaran diri, kita dapat menjalani hidup yang lebih bijaksana dan mengoptimalkan potensi serta mengurangi stres dan konflik dalam berbagai situasi. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu demokratis. Demokratis adalah sikap atau prinsip yang menghargai dan menjunjung tinggi kebebasan, persamaan hak, dan partisipasi semua orang dalam mengambil keputusan. Dalam konteks ini, setiap individu diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, terlibat dalam proses diskusi, serta ikut mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Adapun berbagai ciri-ciri dari sikap demokrasi, yaitu pertama, menghargai pendapat orang lain. Semua pendapat didengarkan dan dipertimbangkan tanpa memandang latar belakangnya. Yang kedua itu partisipasi yang aktif, mendorong sesama orang untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga itu keadilan dan kesehatan, menjamin bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpendapat dan berpartisipasi. Yang keempat, toleransi, menghargai pendapat orang, menghindari pemaksaan, dan terbuka terhadap pandangan-pandangan yang beragam. 5. Transparansi dan akuntabilitas. Setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan prosesnya terbuka bagi semua orang yang terlibat. Bersikap demokratis juga memiliki banyak manfaat baik untuk individu maupun kelompok. Berikut adalah beberapa manfaatnya, yaitu menciptakan lingkungan yang harmonis. Sikap demokratis memungkinkan setiap orang yang merasa didengar dan dihargai, sehingga minimalkan konflik dan menciptakan keharmonisan dalam kelompok. Yang kedua yaitu membentuk kepemimpinan yang bijaksana. Melalui praktek demokratis, seseorang yang dapat belajar menjadi pemimpin, menghargai pendapat orang lain, dan bijak dalam mengambil keputusan yang baik bagi semua. Yang ketiga itu menghargai keberagaman. Jadi sikap demokratis juga mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan pendapat, latar belakang, dan pandangan, sehingga menggunakan rasa toleransi dalam kelompok. Jadi kesimpulannya, menjadi orang yang demokratis berarti mengedepankan sikap saling menghargai, mendengarkan, dan memberi kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Sikap demokratis juga menciptakan lingkungan yang harmonis, adil, dan inklusif, di mana setiap orang merasa dihargai dan memiliki peran. Dengan bersikap demokratis juga kita itu mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, toleransi terhadap perbedaan, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Kita lanjut poin yang terakhir, yaitu santun. Santun adalah sikap atau perilaku seseorang yang menunjukkan rasa hormat, sopan, santun, dan penghargaan terhadap orang lain dalam berinteraksi. Sikap santun tercermin dalam cara kita berbicara, bertindak, dan bersikap terhadap orang lain. Dengan memperhatikan norma sosial yang berlaku, sikap santun juga tidak hanya sebatas pada penggunaan bahasa yang sopan, tetapi juga meliputi tindakan menunjukkan rasa hormat terhadap dan kepedulian terhadap orang lain. Santun juga memiliki kesabaran, empati, serta mengendalikan diri dalam menghadapi situasi atau konflik. Adapun ciri-ciri santun yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan, jadi berbicara dengan penuh penghormatan,
menghindari kata-kata kasar atau yang tidak pantas, dan berbicara dengan cara yang baik dan benar. Yang kedua yaitu menjaga etika dalam bertindak, seperti menghormati orang lain dengan memberi tempat orang yang lebih tua, memberikan perhatian saat berbicara dengan orang lain, atau membantu sesama dengan ikhlas. Yang ketiga itu berperilaku ramah dan sabar, memiliki sikap kepada siapapun, menjaga ketenangan dan kesabaran bahkan dalam situasi apapun yang menantang atau penuh tekanan. Adapun juga manfaat ketika kita santun, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis. Jadi sikap santun itu juga membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, karena orang cenderung lebih menghargai dan merasa nyaman dengan orang yang sopan. Yang kedua itu meningkatkan reputasi diri. Orang yang santun biasanya itu dihormati dan dianggap memiliki integritas serta karakter yang baik, yang berpengaruh positif pada reputasi pribadi. Kesimpulannya, jadi sikap santun adalah perilaku yang menunjukkan rasa hormat, sopan santun, dan penghargaan terhadap orang lain. Dalam setiap interaksi, sikap ini tercermin dalam cara berbicara, bertindak, dan mendengarkan penuh perhatian. Baiklah, cukup sampai di sini materi yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat kita pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.